Oke. Kita lihat apa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita penggemar bunga telur. Oke kawan, kali ini kita mau apa ya, review apa ya, ini saya ini ceritanya mau mandi ya kawan, tapi tengok air ini keruh. Biasa kalau kita mandi ini airnya kayak model, kalau bahasa kita tuh geredak, ada geredak. Kadang ada sampah yang kecil-kecil, jadi kadang itu yang kayak gitu biasa membuat kita mandi tuh kurang enak, banyak sampahnya. Nah, jadi saya ini mau lihatkan bagaimana cara untuk bisa membersihkan dari gerdak-gerdak itu ya. Kita mau lihatkan cara membuat saringan untuk menghilangkan gerdak-gerdak yang ada di bak mandi kita, karena mesin yang air yang kita sedot itu dari sungai atau dari kolam atau dari mana yang bisa membuat air itu gerdak. Paham enggak ya, gerdak ya, banyak sampahnya. Coba kita tengok sungai saya ya. Nah, kalau sungai kayak gini, kalau misalnya mirip sungai kayak saya, coba buat alat kayak ini. Nah, alat ini dari barang bekas ya sih ya, dari barang bekas, tapi punya kualitas yang sangat luar biasa. Nih sungai saya nih ya. Nah ini kalau misalkan daerah kawan-kawan kayak gini, sungai kayak gini, ini kan mudah menyedot sampah ya, air ya, mudah menyedot sampah. Nah ini kan airnya nih godak, apa ya, godak bahasa apa sih? Banyak sampahnya. Nah cuman ini air agak kering ya kawan ya, ini air agak kering. Jadi kalau kita sedot itu lebih kebanyakan ikut sampah kecil-kecilnya, ngikut. Nah jadi sampah yang kecil-kecil itu biar kita sedot biar agak apa ya, agak jernih sedikit lah, banyak sih. Nah, biar jernih lah. Nah jadi kalau air sungai kayak gini, air parit atau air kolam, nah itu biasanya banyak gerdaknya. Ayo kita bikin alatnya. Bagaimana cara membuat alat yang mana bisa membuat airnya itu ndak gerdak, ndak ada sampah-sampahnya, bersih dari sampah. Oke, kita lihatkan alat-alatnya. Oke kawan, yang harus kawan siapkan ini ya, bekas cat yang berapa kilo ini, 25 kilo. Kalau misalkan tidak ada bekas cat yang kayak gini, pakai apa lah, pokoknya intinya ini untuk penampung wadahnya. Nah ini untuk penampung wadahnya ya. Nah, langkah pertama yang harus kita buat yaitu ini, kita gesek dulu, kita bikin lubang kayak gini. Nah ini kita gesek dulu, ini untuk keluarnya air. Nah kalau saya gesek panjang ya, gesek panjang kayak gini. Ini fungsinya untuk tempat keluarnya air. Saya bikin kiri kanan. Nah ya, saya potong kiri kanan kayak gini. Nah oke, kalau misalkan ini bisa dibuang, boleh dibuang ya, cuman saya ini tidak buang karena bahannya liut. Airnya saya ikat kayak gini dalamannya. Nah ini saya ikat, nah saya ikat ya, yang penting airnya bisa keluar, udah itu ini kita lubang-lubang ya. Nah ini kita kasih lubang untuk membuat jaringan dalaman.
Nah, ini kita lubang untuk bikin sanggahan. Nah, sanggahan kayak gini. Ini saya menggunakan tali. Talinya usahakan tali yang agak kuat ya kawan ya. Jangan pakai tali yang biasa. Nanti tidak lama dah putus ya. Nah, kalau bisa sih pakai kawat. Nah, pakai kawat. Ini pakai kawat karena saya tidak ada kawat. Kita pakai barang yang ada saja. Nah ya, kita pakai kawat. Oke, ini saya tebuk-tebukkan ya untuk tebuk-tebuk. Kalau saya pakai nebukkannya ini pakai itu bor. Cari mata bor yang kecil. Kalaupun tidak mata bor, kita pakai paku juga bisa. Paku dibakar, dipanaskan. Pokoknya pakai bahan yang mudah dicari lah kawan. Yang mudah di sekitar kita. Kalau ada bor, kalau tidak pun paku pun boleh. Nah, udah dikasih sanggahan kayak gini. Udah kasih sanggahan. Ini kawan-kawan udah pasti paham lah ya. Udah dikasih sanggahan kayak gini. Yang perlu adalah saringannya. Nah, ini saringan yang kita pakai ini. Nah ya. Ini ada jual di toko apa ya? Toko-toko air pembersih. Toko pembersih air. Nah, ini pakai meter. Jadi inilah gunanya untuk membersihkan airnya. Membersihkan airnya, saringan. Kalau saya pakai saringan 2 ya kawan ya. Ini saringan 1 dan ini saya bikin saringan 2. Tapi kita lihat dulu perkembangan airnya laju atau enggak jalannya. Andai kata misalkan airnya enggak laju jalannya, keluarnya, nah, pakai saringan 1 pun udah cukup ya. Nah, kita pakai saringan 2. Nah. Wih. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita masukkan ya. Jadi ini yang saringan ini kita masukkan di sini. Kita masukkan. Jadi dia posisinya kayak gini kawan. Nah, jadi dia modelnya kayak gini ya. Kalau tambah lagi yang satu ini kita ukur bulatannya, besarkan sedikit ya. Biar ada airnya ndak lari ke tepi. Udah selesai. Nah, caranya kayak gini. Jadi tinggal kita letakkan di bagian mesin air kita. Ayo kita ke mesin air. Mesin air kita ndak diubah ya. Cuman cara air terjunnya gitu. Air terjunnya langsung lari ke sini dan disaring oleh tempat penyaringan kita ini. Ya. Jadi airnya udah tersaring, maka hasilnya bebaslah dari sampah-sampah yang ada di sungai atau yang ada di paret, kalau kita paret atau di kolam. Nah, ayo kita pergi ke kamar mandi ya. Kita pergi ke kamar mandi. Wow, alamnya indah sekali kawan. Kalau untuk santai-santai sedap di sini. Oke, kita pergi ke kamar mandi. Nah, ini kita udah di kamar mandi. Yang harus kawan-kawan siapkan ini ya, kayu. Nah, papan. Jadi papannya itu kita lintangkan untuk menyimpan ember. Nah, udah kita lintangkan. Jadi ini kita simpan di. Jadi begini ya posisinya. Oke? Paham kawan? Ya. Jadi nanti airnya keluar dari selang ini masuk ke ember. Udah itu disaring dan keluarnya di sini. Ya, jadi ini udah keluar air bersih. Nah, udah keluar air bersih.
Cuman ini kita tidak bisa coba ya kawan, karena udah kita lihat tadi air lagi kering, air sungai lagi kering, jadi tidak bisa kita nyedot. Tapi kawan-kawan udah pasti paham lah. Nah, jadi dia kayak gini kan modelnya. Oke, insya Allah airnya kering. Kering pula, airnya bersih. Waduh, kok pakai ini? Itu pula, ih. Oke kawan, sorry. Di dalam kamar mandi udah pakai insya Allah ada tadi. Oke lah kawan, jadi begitu saja ya. Semoga bermanfaat. Nah, kalau kawan-kawan coba saja. Kalau misalkan lokasinya keadaan airnya kurang lebih kayak saya, boleh coba itu kawan. Insya Allah airnya akan bersih. Oke, semoga bermanfaat. Jadi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, ini air sudah pasang ya. Nah, ini air udah pasang. Sampai kebanjiran nih. Ada sedikit kebanjiran nih. Kalau tadi kan airnya surut kecil ya. Nah, ini air pasang, jadi boleh kita tes mesinnya. Pasang ya, banjir. Nah, jadi kita bisa tes mesin kita dengan saringannya. Oke, ayo kita ke kamar mandi lagi. Kita tes. Oke kawan, ini kita udah sampai di kamar mandi ya. Ini udah kita hidupkan mesinnya, tinggal nunggu keluar. Kalau tadi tidak bisa kita tes karena airnya kecil ya, airnya tidak pasang. Nah, kita tengok bagaimana kerja alat kita. Nah, ya, jadi kerjanya itu kayak gini. Nah, ini udah keluar ya. Nah, ini udah keluar. Oke. Kita lihat apa ini. Jadi kita saring ya. Jadi saringannya bagus. Ini airnya keluar dengan lancar. Jadi ada kata airnya tidak lancar, bisa dikurangi saringannya ya kawan. Tapi karena ini keluarnya lancar, jadi pakai 2 saringan pun boleh. Kita mau lihat dulu. Jadi cara kerjanya gini ya. Kita mau lihat dulu hasilnya. Airnya tetap merah ya kawan, airnya tetap merah. Cuman udah ndak ada daki-daki. Nah, ndak ada daki-dakinya ya. Nah ya, karena udah disaring. Sebenarnya kalau ini banyak ya daki-daki yang masuk sebenarnya ya kawan ya. Cuman karena udah disaring, jadi udah ndak ada daki-dakinya. Masalah warna airnya sih tetap. Masalah warna airnya. Jadi kerjanya kayak gini. Di sini juga ada keluar ya. Karena saya bikin kiri kanan. Jadi dia tersaring. Oke kawan, semoga bermanfaat.